Halo, saya Gaitsana Putri. Di sini saya dari Prodi Gizi Universitas Alma-Ata dengan NIM 210400883. Di sini saya akan mempresentasikan fotofisiologi obesitas. Mari disimak ya, teman-teman. Apa itu obesitas? Menurut bahasa, obesitas adalah obesity, berasal dari bahasa Latin, yaitu obe yang berarti akibat dari dan esum artinya makan. Oleh karena itu, obesitas dapat didefinisikan sebagai akibat dari pola makan yang berlebihan. Menurut Adams et al. Tahun 2002 dan Sharif tahun 2003. Sedangkan menurut WHO, pada tahun 1998, obesitas adalah suatu keadaan terjadi penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Dengan kata lain, obesitas dapat diartikan sebagai suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan lemak tubuh secara berlebihan. Sementara itu, menurut Sharif, pada tahun 2003 mendefinisikan bahwa obesitas dan kelebihan berat badan sebagai dua istilah yang digunakan untuk menyatakan adanya kelebihan berat badan. Selanjutnya, apa saja sih faktor penyakit obesitas? Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik dan biologis dari tiap individu tidak dipungkiri berperan dalam mempengaruhi seseorang untuk obesitas. Namun, peningkatan prevalensi obesitas yang begitu drastis belakangan ini menunjukkan bahwa perubahan lingkungan lebih mempengaruhi gaya hidup dan pola makan seseorang. Dan yang kedua, yaitu ketidakseimbangan energi. Mengapa ya ketidakseimbangan energi bisa mempengaruhi obesitas? Pada dasarnya, obesitas adalah suatu masalah yang muncul pada seseorang jika tidak terjadi keseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Asupan energi yang lebih tinggi dari energi yang dikeluarkan akan disimpan dalam bentuk lemak. Perlu diingat bahwa tubuh manusia sudah diatur untuk lebih mudah mengatasi kekurangan energi, atau dengan lebih banyak menyimpan energi dibandingkan dengan mengatasi kelebihan energi. Menurut Hilden Peters pada tahun 1998. Dan yang ketiga, porsi makan juga bisa menyebabkan obesitas loh. Mengapa ya? Pada saat ini, peningkatan ketersediaan pangan ini menjadi masalah ketika makanan yang meningkat adalah makanan dengan kepadatan energi yang tinggi, terutama akibat persentase lemak dalam makanan yang berlebihan. Makanan terproses dengan tingkat energi lebih tinggi, terutama yang berasal dari lemak dan karbohidrat. Sederhana cenderung lebih digemari dibandingkan dengan makanan tradisional yang cenderung rendah lemak seperti sayuran dan buah. Dan yang keempat, yaitu aktivitas fisik. Karena teknologi yang semakin maju menyebabkan kebutuhan manusia untuk melakukan aktivitas fisik berkurang secara drastis. Tidak hanya itu, beberapa jenis perangkat teknologi juga dapat menarik manusia menjadi lebih pasif dari sebelumnya. Semakin majunya fasilitas hiburan seperti video game, televisi, PS, dan DVD akan semakin membuat manusia menjadi lebih malas dan semakin banyak waktu luang dibuang di atas sofa yang empuk. Padahal, hubungan pengaruh aktivitas yang rendah terhadap obesitas telah banyak dibuktikan dari berbagai macam penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan di seluruh belahan dunia. Obesitas yang menjadi pandemi di dunia saat ini merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks. Pandemi obesitas terjadi akibat banyaknya perubahan di seluruh belahan dunia. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan pengaruh individual, tetapi juga karena perubahan yang terjadi secara struktural di hampir seluruh negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia teknologi pengolahan makanan, transportasi, dan adanya arus globalisasi menyebabkan perubahan yang mendasar pada pola makan masyarakat di hampir semua belahan dunia. Sementara itu, struktur dan komposisi makanan dari banyak negara mengalami perubahan mengikut tren perubahan pola makanan di dunia. Selanjutnya, cara mengatasi obesitas. Kita simak ya teman-teman. Yang pertama, konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Yang kedua, membatasi tidur yang berlebihan. Ketiga, meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Keempat, membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan games. Dan yang kelima, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.